Kisah ini terjadi pada awal tahun 2000. Ini kisah nyata dari aku yang berdekatan dengan pesugihan janin itu. Kejadian menjanggal di tahun 2000 sampai terbongkarnya di tahun 2005. Lamanya pesugihan ini membuat warga sekitar bertanya-tanya dan geger. Aku Ricky. Pada kejadian itu aku masih umur 8 tahun dan aku duduk di bangku sekolah SD kelas 6. Awal mula cerita ini, ada murid pindahan dari salah satu sekolah Jakarta pindah ke sekolah saya. Dia bernama Roni. Roni ini memang anak yang nakal dan sering menjahili temannya di sekolah. Kebetulan dia duduk sebangku denganku. Di hari pertama masuk sekolah, setelah libur kenaikan kelas, aku dan Roni itu berkenalan. Singkat cerita, jadi akrab lah kita. Dan ternyata rumah Roni tidak jauh dari rumahku. Dia tinggal di bidan cukup terkenal di daerah rumahku. Masuk sekolah lah aku di hari berikutnya. Kita berboncengan bareng dengan sepeda punyaku. Di jam istirahat, aku menepuk pundak Roni. Dia meringis kesakitan. Aku bertanya, "Kenapa kamu, Ron?" "Sakit punggung aku, jangan dipegang ya," jawab Roni. "Kenapa? Coba lihat," tanya aku. "Gak apa-apa, ada luka aja," jawab Roni, seperti ada yang ditutupi gitu. Aku penasaran, aku tiba-tiba menarik bajunya dan melihat punggungnya Roni. Aku kaget melihat badannya Roni yang penuh luka, seperti luka sabetan dan kayak setrikaan panas gitu. Tibalah bel pulang sekolah. Aku dan Roni siap-siap. Seperti biasa, Roni yang menggoes, aku yang dibonceng dengan sepedaku. Sampai di rumah, aku ajak Roni untuk ke rumahku. Roni disuruh makan dengan ibuku. Nah, di sini aku cerita semua ke ibuku. Kalau Roni badannya penuh luka. Tadinya Roni tidak mau untuk dilihat. Akhirnya dibujuk dan dilihatlah sama ibuku. Roni pun diobati. Tak hanya itu, ibuku banyak melontarkan pertanyaan. Akhirnya di situ Roni mau cerita. Jadi Roni itu anak angkat dari ibunya di sini. Ternyata dia sudah berumur jauh dariku. Dia telat sekolah dikarenakan memang tidak diurus sama ibu angkatnya ini. Roni berumur 12 tahun, sedangkan aku umur 8 tahun kala itu. Dan untuk luka-luka yang ia alami, dia sering dipukul karena ia suka telat pulang ke rumah. Roni tidak sendiri di rumah itu. Dia bersama kakaknya perempuan yang katanya keberadaannya dipasuh oleh ibu angkatnya itu. Aku dan ibuku kaget dengar pengakuan dari Roni. Roni izin pulang dan berterima kasih dan berkata, "Besok saya juga ada luka baru lagi pasti nih, Bu. Karena hari ini saya telat pulang ke rumah," ucap Roni. Ibuku berkata, "Sabar ya nak, cepat kamu pulang sana."
Ibuku juga kenal dan sering menyapa dengan yang asuh Roni itu. Dia terkenal hedon dengan hari-harinya. Bidan ini memang cukup terkenal di lingkunganku, kata ibuku. Dia tinggal di rumah besar 2 lantai dan berdampingan dengan kliniknya itu. Memang rumahnya ini selalu tertutup dan kliniknya pun tidak sama dengan umumnya bidan. Lebih banyak orang dari luar yang datang ke tempat itu. Seiring berjalannya waktu, Roni ini sudah tidak masuk sekolah lagi. Dan aku ngomong ke ibuku, "Ya udah nak, biarin. Mungkin dia sibuk dan lagi pergi sama keluarganya," kata ibuku. Waktu berjalan sekitar 2 tahun. Warga dihebohkan dengan pembantu dari ibu tiri ini kabur dan lompat dari lantai 2 ke belakang dan jatuhnya ke rumah warga di belakang rumah itu. Untungnya masih selamat dan hanya luka di bagian kaki tergelincir karena jatuhnya pas salah satu kamar warga yang di bawahnya kasur. Seisi rumah itu kaget dan ditanyalah pembantu itu, "Kamu siapa? Maling kamu ya?" Pemilik rumah bertanya. "Sumpah Pak, saya bukan maling. Saya pembantu dari ibu tiri itu. Rumahnya di belakang sini, tolong saya Pak," kata si pembantu. "Loh, kamu kenapa? Ada apa?" tanya si pemilik rumah. "Tolong saya Pak, saya disiksa dan saya banyak ngelihat kejadian yang menyimpang Pak di sana. Makanya saya dikurung, tidak boleh keluar, dan saya tidak diberi gaji. Tujuannya agar saya tutup mulut dengan kejadian apa yang saya lihat. Saya minta tolong jangan beritahu pemilik rumah," kata si pembantu. "Astagfirullah, saya tidak akan beritahu. Saya ke rumah Pak RT dulu. Kamu di sini sama istri saya, jangan kemana-mana," jawab pemilik rumah. Pembantu ini diurusi oleh warga dan pemilik rumah. Datanglah RT setempat untuk menanyakan awal mulai kejadian dan aktivitas di dalam seperti apa. Pembantu ini berkata, "Jadi di dalam rumah itu ada jual beli anak, aborsi dan pesugihan Pak. Untuk orang yang anaknya dijual, dia mengurusi orang tua yang melahirkannya. Rata-rata orang tua yang lahir di luar nikah dan tidak punya biaya. Untuk yang aborsi, janinnya itu dikasihkan ke pesugihannya di dalam kolam. Nggak tahu itu sugi apa. Cuma yang saya lihat itu janinnya dilempar ke dalam kolam. Di dalam rumah itu ada ruangan khusus untuk kolam itu saja dan selalu dikunci rapat." RT dan warga kaget mendengar cerita kesaksian dari seorang pembantu itu dan melaporkan ke pihak yang berwajib untuk memperdalam lagi kejadian di TKP seperti apa. Pada siang itu juga praktek bidan tersebut didatangi oleh beberapa polisi. Dan benar semua yang diceritakan oleh pembantu tersebut. Semua barang bukti jelas ada. Dan di sana ada kakak perempuannya Roni yang sedang dipasung. Badannya seperti mayat hidup. Semua penuh luka. Dan Roni ada dengan luka penuh di sekujur tubuhnya juga. Polisi juga dibantu warga
untuk membuka satu ruangan terkunci rapat yang diduga kolam untuk pesugihan itu. Dan terbukalah pintu tersebut. Satu ruangan itu bau amis yang sangat amat melekat. Terlihat satu kolam yang berukuran 100 kali 100 meter yang sangat lumayan dalam. Airnya juga masih dipenuhi dengan bunga 7 rupa. Akhirnya semua terkupas tuntas dengan adanya beberapa barang bukti di situ. Tertangkaplah ibu tiri itu dengan hukuman yang sepadan. Dan sampai saat ini rumah itu masih ada. Sudah berganti pemiliknya dan sudah direnovasi. Oke teman-teman, sekian saya sampaikan dari kisah ini. Semoga yang saya sampaikan dari kisah ini dapat pembelajaran untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Radio Viral.